Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Mas Boy Lutfi, asal dari SMP Negeri 1 Donorejo, Kabupaten Jepara. Berikut adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru. Nomor peserta PPG 201500414341, NIM PPG 20822000004. Hari ini saya menjalankan uji kinerja yang akan saya edit menjadi video dengan durasi 30-40 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih ketua kelas. Ini sudah ada 28 orang yang bergabung. Dikurangi saya berarti sudah ada 27. Masih ada 3 yang belum bisa bergabung, mungkin karena keterbatasan. Jadi kurang 3 siswa. Nah, anak-anakku, bagaimana sinyal di tempat kalian? Apakah suara saya jelas? Nah, materi bahan ajar dan LKPD yang kita pelajari sudah saya unggah di grup WA. Apakah sudah dipelajari? Sudah. Apakah ada yang kurang paham? Jika ada, silakan ditanyakan. Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bentuk aljabar dengan submateri tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ya. Kalian perhatikan slide berikut ini. Apakah slide saya sudah tampil di layar kalian? Sudah. Baik anak-anak, ini yang akan kita pelajari hari ini tentang bentuk aljabar, yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada kegiatan belajar yang kedua ini, kompetensi dasarnya adalah 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Dengan tujuan melalui model pembelajaran PBL yang dipadukan dengan pendekatan TIPEK dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, teliti, dan kerja keras, diharapkan peserta didik dapat 1. Memecahkan operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Yang kedua, memecahkan operasi pengurangan pada bentuk aljabar. Dan sebagai indikator, peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan operasi pengurangan bentuk aljabar. Kemudian sebagai penilaian, ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yaitu tes melalui Google Classroom. Ada 10 soal. Yang kedua, penilaian keterampilan melalui LKPD. Ada 5 soal.
Yang ketiga, penilaian sikap. Ada 4. Ini yang akan saya amati, yaitu tentang ketelitian, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. Oke, masihkah kalian ingat, kalian dulu pernah belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Negatif, jika dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Positif dikalikan dengan positif, hasilnya adalah positif. Negatif dikalikan positif, hasilnya adalah negatif. Dan positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Oke, sekarang coba kalian tentukan hasil dari 2 kali 3. Berapa hasilnya? 6. 5 kali negatif 7. Negatif 35. Oke. Kemudian ini ada negatif 4 kali 9. Negatif 4 kali 9. Negatif 6. Kemudian negatif 6 kali negatif 3. Negatif 6 kali negatif 3. Positif atau negatif? Positif. 18. Oke. Jadi tadinya adalah 6. Ini negatif 30. Oke, masih ingat ya? Nah. Ya. Berikutnya keteladanan dari seorang tokoh matematika yang bernama Al-Khawarizmi. Ini bisa menjadi motivasi untuk kita. Teladan yang bisa kita ambil dari Al-Khawarizmi adalah yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang ilmu pengetahuan sehingga bisa menemukan karya-karya yang dikenal dan bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian yang kedua, masalah yang rumit bisa diselesaikan asalkan kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Seperti Al-Khawarizmi, beliau memecahkan masalah. Kemudian mungkin ini sebagai manfaat kita mempelajari bentuk aljabar. Manfaat mempelajari bentuk aljabar. Banyak sekali masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, entah itu kalian sadari atau tidak. Misalkan dalam dunia perbankan, perdagangan di pasar, dan produksi suatu perusahaan. Dengan belajar bentuk aljabar, kalian akan dapat memanfaatkan operasi bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, karena kita menggunakan model pembelajaran PBL, maka nanti kalian bisa berdiskusi pada kelompok kalian masing-masing melalui grup WA dan juga melalui Google Meet. Nanti Pak Lutfi pandu sesuai kelompok kalian masing-masing yang kemarin sudah saya bentuk. Setiap kelompok cukup 5 menit saja, tidak usah lama-lama. Kalian diskusikan untuk kelompok 1 mengenai permasalahan LKPD nomor 1. Kelompok 2 permasalahan LKPD nomor 2. Kelompok 3, nah ini beda, pada bahan ajar soal nomor 1. Kemudian untuk kelompok yang keempat ya, soal bahan ajar nomor 2, dan kelompok 5 diskusikan soal bahan ajar nomor 3 ya.
setelah ini nanti yang selain kelompok 1 nanti bisa keluar dulu dari Google Meet. Nah, nanti gantian. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok yang lain bisa meninggalkan Google Meet dulu. Silakan keluar dari Google Meet. Baik, ini kelompok 1 ya. Ada Nurul, Noviana, dan Setiawan, dan Hendra, dan Sri, dan siapa lagi ini? Ya. Untuk kelompok 1, silakan di share LKPD-nya. Coba di zoom, diperbesar. Oke, ini untuk kelompok 1 ya. Sudah selesai diskusinya. Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, nanti siapa ini? Nanti yang presentasi siapa nanti? Saya, Pak. Kelompok 2, apakah sudah berdiskusi? Sudah. Sudah. Ya, mungkin bisa ditampilkan. Bisa diperbesar, Jadi lagi link. Nanti kan. Oke, anggota kelompok 2 sudah sepakat semuanya. Sudah. Sudah. Oke. Ya, terima kasih bisa keluar dari Google Meet untuk kelompok 2. Ya, kelompok yang ketiga sudah berdiskusi atau belum? Sudah. Sudah. Oke, coba ditampilkan hasilnya. Oke, kelompok 3 sudah disepakati semua kelompoknya? Sudah. Sudah. Kelompok 3 bisa keluar dari Google Meet. Ya, nanti biar gantian kelompok yang keempat untuk diskusi. Kelompok 4. Apakah kalian sudah berdiskusi? Sudah. Sudah. Coba ditampilkan.
itu. Diperbesar. Ya, sudah selesai ya. Oke, nanti Mbak Selvi bisa presentasi di diskusi besar. Oke, cukup. Saya kira untuk kelompok 4 diskusinya bisa keluar dari Google Meet. Untuk kelompok 5, mari kita diskusikan mengenai soal pada dan ajar yang nomor 3. Apakah kalian sudah berdiskusi untuk kelompok 5? Ya, sudah Pak. Oke, mungkin bisa ditampilkan hasil diskusinya. Ya, oke. Ini tadi sudah didiskusikan dengan anggota kelompoknya, saya yakin. Ya, cukup. Baik anak-anak, tadi kalian sudah diskusi melalui kelompoknya masing-masing. Ya, saat ini kita coba diskusikan dengan semua siswa. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih atas waktunya Pak. Berikut akan kami presentasikan hasil kerja kelompok 1. Penyelesaiannya adalah misalkan boneka Barbie A, misalkan boneka beruang B, model hadiah ayah 5A ditambah 2B, model hadiah A ditambah 2B, jumlah hadiah ayah dan paman 5A ditambah 2B ditambah 3A ditambah 3B dengan 5A ditambah 3A ditambah 2B ditambah 2B sama dengan 8A ditambah 4B. Ya, terima kasih. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok lain, apakah ada tanggapan? Apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silahkan. Kalau misalnya untuk boneka Barbie saya misalkan X dan boneka beruang saya misalnya Y, boleh apa tidak Pak? Apakah harus A dan B? Oke, untuk variabelnya tidak A dan B ya, tetapi X dan Y. Boleh. Jadi untuk variabel itu tidak harus A dan B, tetapi boleh yang lain. Nah, kita bisa menggunakan variabel dari huruf A sampai huruf Z dengan huruf kecil. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, berikutnya silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk presentasi. Iya Pak, saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 2. Mohon nanti bisa ditanggapi teman-teman yang lain.
Penyelesaian. Misalkan robot sama dengan R, misalkan mobil-mobilan sama dengan M, model robot dan mobil-mobilan RB sama dengan 4R ditambah 2M. Model pemberi itu dengan jumlah robot dan awang 4R ditambah 2M ditambah 3R ditambah 2M sama dengan 4R ditambah 3R ditambah 2M ditambah 2M sama dengan 7R ditambah 4M. Jumlah robot dan mobil-mobilan RB setelah diberikan sebagian kepada Ryan. Jumlah robot dan mobil-mobilan RD setelah diberikan sebagian kepada Ryan sama dengan 7R ditambah 4M dikurangi 2M sama dengan 7R ditambah 2M. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok yang kedua. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Sama, Pak. Hanya beda variabelnya, tapi hasilnya tetap sama. Ya, variabelnya beda seperti tadi yang kelompok satu tadi ya. Ada lagi yang lain? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Baik. Berikutnya untuk permasalahan yang ketiga, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Baik, Pak, saya mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu A 2P ditambah 8 ditambah 5P ditambah 3 sama dengan 2P ditambah 5P ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 7P ditambah 11. B 13A dikurangi 8B ditambah 21A ditambah 9B sama dengan 13A ditambah 21A dikurangi 8B ditambah 9B sama dengan 34A ditambah B. C 15I dikurangi 14C ditambah 13A dikurangi 31I dikurangi 30I dikurangi 45C ditambah 51K sama dengan 15I dikurangi 30I dikurangi 14C dikurangi 45C ditambah 13K ditambah 51K sama dengan negatif 15I dikurangi 59C ditambah 64K. Baik, terima kasih dari kelompok. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Tidak, Pak. Tidak ada. Kita lihatkan. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, ini waktu dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 42M tambah 35M tambah 7 tambah 50M tambah 20M kurangi 9 sama dengan 42M tambah 20M tambah 35M tambah 50M tambah 7 dikurangi 9 sama dengan 62M tambah 85 dikurangi 2. B. 5X tambah 3 kurangi X tambah 1 sama dengan 5X tambah kurangi X tambah 3 tambah 1 sama dengan 4X tambah 4. C. Y tambah 15Z dikurangi 4Y tambah 8 sama dengan 2Y dikurangi 4Y tambah 15Z tambah 8 sama negatif 2Y tambah 15Z tambah 8. Terima kasih atas presentasi dari kelompok yang keempat. Untuk kelompok lain bagaimana? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Tidak, Pak, hasilnya sama. Kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pak, saya wakil dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A 7X ditambah 15Y dikurangi 5X dikurangi 9 sama dengan 7X ditambah 15Y dikurangi 5X ditambah 9 sama dengan 7X dikurangi 5X tambah 15Y tambah 9 sama dengan 2X tambah 15Y tambah 9. B. 5Y tambah 3X dikurangi 4 dikurangi 5X dikurangi 3Y ditambah 7 sama dengan 5Y tambah 3X tambah 4 dikurangi 5X ditambah 3Y dikurangi 7 sama dengan 5Y ditambah 3Y ditambah 3X dikurangi 3X dikurangi 5X dikurangi 4 dikurangi 7 sama dengan 8Y ditambah 8X dikurangi 8X dikurangi 11. C. 5X kuadrat dikurangi 9XY dikurangi 4Y kuadrat dikurangi negatif X kuadrat dikurangi 6XY ditambah 3Y kuadrat sama dengan 5X kuadrat dikurangi 9XY dikurangi 4Y kuadrat ditambah XY X kuadrat ditambah 6 dikali X dikurangi 3Y kuadrat sama dengan 5X kuadrat tambah 2X dikurangi X ditambah kuadrat dikurangi 9XY 6XY dikurangi 4Y kuadrat dikurangi 3Y kuadrat sama dengan 6X kuadrat dikurangi 3XY dikurangi 7Y kuadrat. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Untuk kelompok lain bagaimana? Apakah ada tanggapan? Tidak ada?
Tidak, Pak. Saya Bapak. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan model PBL ya. Kalian sudah berdiskusi sampai menghasilkan hasil diskusi yang bisa kalian presentasikan. Apakah ada pertanyaan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak ada? Tidak, Pak. Baik, anak-anak, untuk memperjelas pemahaman kalian, mari kita kerjakan bersama soal yang akan saya tampilkan berikut ini. Ini soal yang saya ambil dari Jurnal Pendidikan Matematika volume 13 ya, bulan Januari tahun 2019. Ini adalah soal yang saya ambilkan dari Jurnal Pendidikan Matematika volume 13 nomor 1 bulan Januari tahun 2019. Ya, ini untuk menambah pemahaman kalian tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Oke, kita lihat di sini. 5AB ditambah 4BC dikurangi 3AC dikurangi 2AC dikurangi 8BC ditambah B. Ya. Yang perlu kita ingat, di dalam penjumlahan atau pengurangan tadi, maka yang pertama adalah kita kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. Oke, kita kumpulkan sekarang. Jadi 5AB kita cari yang sejenis. AB. Ada AB mana? Ini ya. D ditambah AB ditambah 4BC. Ini cari lagi yang BC. BC dikurangi 8BC. Kemudian ini dikurangi 3AC dikurangi C. Oke, maka baru kita operasikan. Ini hasilnya adalah 6 AB. Ini hasilnya adalah 4 dikurangi 8 negatif 4 C. Kemudian di sini hasilnya adalah negatif 3 dikurangi 2 negatif 5. Ini adalah hasilnya. Oke, ini soal yang kita ambilkan dari Jurnal Pendidikan Matematika. Oke, anak-anak, ini tadi pembelajaran kita mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Apakah ada yang berani menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Suatu bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis, yaitu suku yang mempunyai variabel yang sama dan pangkat variabel yang sama pula. Ya, betul sekali. Apakah ada yang mau menambahkan? Tidak, Pak. Baik anak-anak, jadi pada bentuk aljabar memang yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis. Apakah ada yang mau berbagi pengalaman dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin tentang kelebihan atau kekurangannya? Saya, Pak. Banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita jadikan contoh operasi bentuk aljabar. Untuk kelebihan, saya kira dengan pembelajaran PBL kita jadi tertantang untuk menyelesaikan permasalahan. Sementara kekurangannya, kadang saya bingung menentukan variabel yang cocok dengan permasalahan bentuk aljabar. Ya, terima kasih pada anak-anakku yang sudah menyampaikan tentang kesimpulan maupun refleksi. Nah, untuk kedepannya mungkin nanti kita akan lebih banyak menggunakan pembelajaran model PBL ya. Jadi supaya nanti kalian
lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya, kemudian nanti bisa belajar mempresentasikan juga. Nah, anak-anak, ini yang dapat kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang ada pada Google Classroom. Ya, ada 10 soal untuk penilaian pengetahuan. Kemudian juga soal pada LKPD kalian, di belakang itu ada 5 soal. Ini untuk penilaian keterampilan. Dan ini tadi kalian juga saya amati ya melalui lembar observasi saya. Ini untuk penilaian sikap. Untuk hasil diskusi nanti tolong kalian kirim lagi ke WA saya. Saya tunggu paling lambat nanti pukul 17 sore ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bersama kembali tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, minta tolong salah satu siswa lagi untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa pada pertemuan kita yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.